ونستغفره حق استغفاره ونستعينه حق استعانته ونعبده حق عبادته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Jemaah rahimakumullah, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan hidayah, taufik, inayah serta rahmatnya. Alhamdulillah kita selalu diberi kekuatan iman Islam. Alhamdulillah kita juga masih diberi umur panjang. Alhamdulillah kita sehat walafiat, sehingga tetap kita bisa beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing, dan saat ini kita bisa bersama guna melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Sebelumnya marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa haqqa tuqatih, yakni hakikinya hakikat takwa, upaya hingga semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Jemaah rahimakumullah, 1500 tahun yang lalu atau 15 abad yang lalu, sebelum dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu dunia kehilangan peradaban. Suasananya ada dalam kegelapan. Suasana kejahilian itu merata. Bukan saja Arab, dimanapun semuanya jahiliyah. Walaupun telah ada pendidikan, telah ada teknologi, telah ada sains. Karena saat itu adalah masa-masa fatrah. Saat itu tidak ada keyakinan bertuhan, tidak adanya agama. Maka kemudian lahirlah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi kita Muhammad dilahirkan? Sebagaimana sabdanya Nabi menyampaikan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak.
Hadis itu diawali dengan kalimat innama, yang menurut ilmu balaghah sastra Arab, innama adalah bagian dari alatul qasri, alat untuk meringkas. Oleh karena makna yang terkandung di dalam hadis innama ba'athu liutammima makarimal akhlaq, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, agar hidup kita ini bermoral, beretika, berakhlakul karimah. Kita ambil satu contoh dalam susunan keluarga kecil. Keluarga kita, andaikan orang tuanya, bapaknya, ibunya, atau anaknya semua berakhlakul karimah, pasti rumah tangganya mengalami keharmonisan yang luar biasa. Suasana tenang, nyaman, pasti menyelimutinya. Sebaliknya kalau tidak dibekali dengan akhlak, orang tuanya tidak punya akhlak, istrinya sama, anaknya sama, tidak bisa dibayangkan seperti apa. Itulah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi supaya kita memiliki moral, kita punya etika, punya akhlakul karimah. Dan Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Bicara tentang akhlakul karimah memiliki cakupan makna yang sangat luas. Bagaimana akhlak kita kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tuanya. Bagaimana akhlak kita di dalam berteman, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana akhlak kita di dalam menjaga alam semesta. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa aqimus shalah wa atuz zakah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah menurunkan syariat berupa perintah untuk kita menjalankan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji kalau mampu, dan melaksanakan perintah-perintah yang lainnya, maka artinya kita telah berakhlakul karimah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlakul karimah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu ukurannya bukanlah kita ramai-ramai mengadakan peringatan Maulid Nabi di sidang masjid atau di sidang mushola. Itu penting, tapi lebih penting lagi adalah kita memahami, kita mengamalkan, kita berpikir dan berbuat bagaimana kita punya keberanian untuk mengikuti jejak-jejak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mendapatkan gelar Al-Amin, manusia yang paling jujur. Bagaimana kita kemudian bisa belajar
untuk jujur. Kejujuran adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Maka mari tanamkan di dalam keluarga kita, di masyarakat kita, di sekolah, di dunia pendidikan kita. Kita harus hidup dengan penuh kejujuran, dan itu bagian dari cara kita berakhlak kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlakul karimah kepada kedua orang tua kita? Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Kata Allah di dalam Al-Quran, jangan kalian menyembah selain Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lalu kemudian wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Artinya di dalam Al-Qur'anul Karim, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, memiliki makna strategis setelah perintah umum berupa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, baru berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik saat hidup ataupun ketika orang tua sudah meninggal. Bagaimana akhlakul karimah di dalam pergaulan, bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa dan bernegara? Kita harus tahu akan hak-hak kita, dan kita punya keharusan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kita jaga perasaan, kita jaga saling pengertian, kita saling menghormati walaupun berbeda akidah, berbeda suku, berbeda bahasa. Sama, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dituntut untuk saling asah, saling asih, saling asuh. Dan itu adalah bagian dari akhlak. Bagaimana akhlakul karimah terhadap alam semesta ini? Kini kita menghadapi suasana penghujan. Artinya apa? Kita jaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Jangan membuang sampah asal. Kepada para pengusaha-pengusaha, jangan kembali melakukan illegal logging, penebangan liar, karena itu menyebabkan banjir bandang, longsor, gempa bumi, dan itu sudah disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, warul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa kerusakan di darat dimanapun di bumi ini adalah akibat ulah tangan-tangan kita manusia sendiri. Maka mari kita jaga kelestarian alam ini, dan itu adalah bagian dari akhlakul karimah. Tegasnya ketika etika, moral, akhlakul karimah adalah merupakan keharusan di dalam hidup ini, maka di segala sepak terjang kita, di segala tindakan kita, di segala pemikiran dan perbuatan kita, tidak boleh lepas dari yang bernama akhlakul karimah. Mari kita tanamkan, kita bekali anak-anak kita, keluarga kita
dengan akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Innahu ta'ala huwal karimul barrul rahim. Alhamdulillah wa bihi falah liman tamassaka bisyar'i wa waqafa 'inda hududi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa min tasadabil rasyad wasbiru furunakum wa qumu ala qadami sadad. Fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulillahi balagul mubin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa da'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum sayyi'at. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimina fi Palestin. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani لعلكم تذكرون. اذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.